Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 30 September 2025 merupakan peringatan wajib Santo Hieronymus, Imam Pujangga Gereja. Bacaan dibawakan oleh Maria Clara, Mazmur dilantunkan oleh Antonia Jovita Ari, dan renungan ditulis oleh Erna Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas sabdamu hari ini. Engkau mengingatkan kami melalui Yakobus dan Yohanes bahwa semangat iman harus disertai kerendahan hati dan ketaatan. Bimbinglah kami agar tidak mudah menghakimi, tetapi berani mengasihi dan melayani sesama. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Zakaria, bab 8 ayat 20 sampai dengan 23. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota masih akan datang. Penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain dan mengatakan, "Marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam." Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Pada waktu itu, 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, "Kami mau pergi menyertai kamu, sebab kami telah mendengar bahwa Allah menyertai kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Kudus ada kota yang dibangunkannya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Allah beserta kita. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku. Bahkan Filistea, Tirus dan Ethiopia ku katakan, ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, tiap-tiap orang dilahirkan di dalamnya. Dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Allah beserta kita. Pada waktu mencatat bangsa-bangsa, Tuhan menghitung. Ini dilahirkan di sana. Dan orang menyanyi-nyanyi sambil menangis.
mendapatkan rumah di dalammu. Allah beserta kita. Manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Lukas bab 9 ayat 51 sampai dengan 56. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka. "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak Manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Bukan menghakimi, tapi melayani. Renungan dibawakan oleh Erna Kusuma. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam Injil hari ini kita mendengar kisah Yakobus dan Yohanes, dua murid yang dijuluki Yesus sebagai Boanerges, artinya anak-anak guru atau putra guntur. Markus bab 3 ayat 17. Julukan ini bukan tanpa alasan. Mereka berdua punya semangat yang menyala-nyala, tetapi kadang disertai sikap keras dan emosional. Ketika orang-orang Samaria menolak Yesus, mereka segera berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Injil Lukas bab 9 ayat 54. Mereka ingin membela Yesus, tetapi dengan cara yang salah. Kalau kita ikuti perjalanan mereka, Yakobus dan Yohanes memang sering tampil kontroversial. Di lain kesempatan mereka meminta duduk di sisi kanan dan kiri Yesus dalam kemuliaan. Mereka membayangkan kemuliaan Kristus itu seperti tahta duniawi, tempat berkuasa dan dihormati. Tetapi Yesus menegur dan meluruskan pikiran itu. Dia datang bukan untuk memerintah dengan kuasa duniawi, melainkan untuk melayani, bahkan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan. Injil Markus bab 10 ayat 45. Namun, meskipun kerap salah paham, Yesus justru mengajak mereka hadir di peristiwa-peristiwa inti. Ketika Yesus membangkitkan anak Yairus,
saat Yesus dimuliakan di atas gunung, dan ketika Yesus berdoa penuh derita di Taman Getsemani, Yakobus dan Yohanes bersama Petrus selalu ada di sana. Ini berarti Yesus melihat sesuatu yang berharga dalam diri mereka, iman yang berani, kesetiaan, dan hati yang mau dibentuk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari kisah ini kita belajar bahwa semangat yang besar itu penting, tetapi harus dibimbing oleh kasih. Membela Yesus tidak bisa dengan amarah yang menghanguskan, melainkan dengan kesabaran yang menyelamatkan. Hidup mengikuti Kristus berarti berani mengendalikan diri, belajar taat dan rendah hati. Coba kita renungkan dalam hidup sehari-hari. Bukankah kita juga sering cepat menghakimi orang lain? Kita mudah menilai pemimpin, entah di gereja atau di masyarakat. Kita gampang memberi cap pada saudara atau teman. Padahal belum tentu kita tahu seluruh ceritanya. Bisa saja yang kita anggap salah justru sedang menjalani proses pertobatan. Bisa saja yang kita anggap lemah justru sedang dipakai Tuhan secara luar biasa. Karena itu Yesus mengingatkan kita, jangan cepat menghakimi, tapi belajarlah melayani. Bacaan pertama menegaskan bahwa bangsa-bangsa akan datang mencari Tuhan karena mereka melihat Allah beserta umatnya. Maka marilah kita menjadi tanda kehadiran Allah bagi orang-orang di sekitar kita. Bukan lewat kata-kata menghakimi, melainkan lewat sikap yang ramah, sabar, dan rela melayani. Dengan cara itu orang lain bisa berkata, kami mau ikut bersama kamu sebab kami mendengar bahwa Allah menyertai kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yakobus dan Yohanes akhirnya menjadi rasul-rasul utama yang berani mati demi Kristus. Semangat yang dulu meledak-ledak itu akhirnya ditempa menjadi kesetiaan sampai akhir. Semoga kita pun belajar dari mereka, membela Kristus dengan hati yang penuh kasih, bukan dengan menghakimi, melainkan dengan melayani. Amin. Marilah kita berdoa untuk menutup renungan pada pagi hari ini. Allah Bapa yang penuh kasih, ajarilah kami untuk menjadi tanda kehadiran-Mu di tengah dunia. Buatlah hidup kami mencerminkan Kristus, bukan dalam amarah atau penghakiman, melainkan dalam pelayanan yang rendah hati. Semoga setiap langkah kami menjadi jalan yang membawa orang lain semakin dekat padamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.